Uh, Sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, kita coba godok dulu pertanyaan dari teman-teman nih ya. Oke nih, kita lihat dulu dari akun Instagram _sam.arp_ ya. Oke, pertanyaannya adalah screening saham buat scalping itu berdasarkan apa ya Om ya? Screening saham buat scalping itu berdasarkan apa? Kadang kalau dilihat dari big akum, ya big akumulasi itu juga kemungkinan hari esoknya bisa turun. Dan iya Om, ciri-ciri sederhana pola saham di pagi hari yang kemungkinan bakal naik itu dilihat dari apanya. Nah tadi udah sedikit dibahas, mungkin Om Ben bisa bahas lagi nih Om. Gimana? Kira-kira mau diulang pertanyaannya? Jawab aja. Oke, enggak. Jadi begini, kalau misalnya end of the hari ini ya, di hari penutupan hari ini big akum, besok tiba-tiba bisa turun. Tapi kalau memang benar-benar big akum, menurut saya nggak akan langsung turun, pasti akan ada naiknya. Nah, ya kita memanfaatkan momentum scalping ini, ya cepetan aja, ya. Dan biasanya kalau misalnya big akumnya cuma dari broker-broker retail aja, ya awetnya nggak tahan lama biasanya, ya. Biasanya langsung akan kempes. Tapi kalau memang dari broker-broker yang lebih bagus ya institusi seperti itu ya, misal broker-broker yang memang dipakai oleh para market maker biasanya lebih awet naiknya. Nah, jadi kita scalping ini memanfaatkan itu aja, volatilitasnya aja ya, jangan terlalu disimpan lama-lama menurut saya ya, apalagi kalau cuma mau ngambil momentum pagi, dan apalagi ketika sahamnya udah bergerak kencang gila-gilaan ya, itu kita harus mulai kurangin posisi bertahap alias taking profit. Takutnya apa? Karena tiba-tiba bisa kempes lagi. Ya, jadi ini yang terjadi ya, meskipun akumulasi kenapa turun ya, mungkin ketika dia bergerak bandarnya atau market makernya jualan semua, sehingga harganya ya langsung rontok kan, seperti itu kan. Ketika mereka buangan barang, tekanan jualnya tinggi, otomatis akan turun seperti itu, dan nggak ada yang mau beli lagi, nggak ada big player yang mau nada lagi, ya harganya akan langsung koreksi seperti itu. Oke. Nah ini mungkin kita bisa samain sudut pandangnya dulu nih ya tadi ya, siapa tadi yang bertanya, saya lupa namanya. Nah jadi memang kalau misalnya scalping saham berarti kalau ada big akum katakanlah dia turun besoknya, tapi dia ada kenaikan dulu Om ya. Nah kenaikan itu yang mungkin kita bisa manfaatkan. Betul. Jangan terlalu di hold panjang nih tadi teman-teman, karena ya kita scalper memanfaatkan kenaikannya itu tuh. Jadi berapa persen kita langsung take profit seperti itu kurang lebih. Semoga menjawab ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Om Ben. Oke, dari akun Instagram RHN_1416. Gimana cara kita menghindari guyuran? Nah ini menghindari guyuran gimana Om? Sering banget nih pasti. Iya. Menghindari guyuran yang paling gampang adalah jangan ngantri di bid. Itu yang paling penting, jangan ngantri. Justru kan kalau Om ya. Ya kalau ngebit kan bid kalian kena ya, kan kena kan, bandarnya buang barang semua, bid kalian kena, itu yang pertama. Nah biasanya guyuran itu sering terjadi ya. Kalau ya menurut saya kalau partisipasi marketnya cukup oke, alias yang transaksi benar-benar ada ya, bukan transaksi palsu atau tukar-tukaran barang yang bidnya kopong-kopong seperti itu ya. Menurut saya ya udah nggak akan ada guyuran yang masif ya menurut saya ya. Kecuali kalau kita bermain di saham-saham gorengan yang sebenarnya likuiditasnya nggak cukup tinggi seperti itu ya. Apalagi market makernya benar-benar ngitungin barang, sehingga ketika ada orang ngebid barangnya dikasih ke kita ya. Ketika ada orang yang makan barang mereka di offer ya, ya udah. Ketika mereka udah merasa cukup untuk barangnya keluar, mereka cabut bid kemudian diguyur. Yang terjadi seperti itu. Ya sebenarnya bukan diguyur sih, karena cabut bid aja itu udah menyebabkan psikologis marketnya berubah. Ya, misal dari bidnya puluhan ribu seperti itu tiba-tiba tinggal ratusan ya, kan itu kan pasti akan menyebabkan orang panik ya, panik sell ya, akhirnya ya saling berebut keluar begitu kan, itu menyebabkan ya terjadinya guyuran ya, saling buang kan, karena saling timpa di bid kan seperti itu. Nah contoh nih BBYB menurut saya nggak ada guyuran yang berarti. Ketika dia terkoreksi pun ya, kalau kalian buka chart 1 menitannya itu masih ada pantulan-pantulan ya, ada kelihatan lah, kelihatan ketika dia mau buangan itu kelihatan, nggak mungkin. Ya, BBYB coba saya coba lihat ini BBYB. BBYB ini hari ini close-nya kan di 372 ya, 372. Ketika saya buka chart 1 menitannya pun dari harga 400-an tadi ya, dari harga 400-an itu turunnya nggak langsung ke 380, enggak, tapi bertahap dari 400 kemudian jebol 400 dari 406 ya nggak salah dia. Dari 406 kemudian mulai jebol ke bawah ya, coba saya cek ini. Tadi BBYB kita lihat. Nah, BBYB ini
dari tertinggi di jam berapa ini? Sesi 2 ya, sesi 2 jam 2 ini 404 kan bertahan kan. Nah, tiba-tiba ya dia dibanting dari ini cara 1 menitanya dibanting ke arah 390. Jadi dari 402 ke 390 itu kan 5 tik ya. 5 tik itu menurut saya ya masih bisa aman ya intinya ya. Kalau kalian dari 402 beli, kemudian diguyur kalau kalian keluar di 396, 392 nggak sampai minus 5% kan. Nah, minusnya masih kecil banget itu. Nah, itu yang membuat masih ada potensi keluar ya. Jadi BBYB menurut saya diguyurnya masih halus ini. Masih ada pantulan dari 392, dia balik lagi mantul nguji 400 nggak kuat, kemudian diguyur lagi sampai 384 ya, kemudian mantul balik ke 390. Jadi naik turun masih ada pantulan-pantulan. Nah, itu yang kita harus ngerti. Jadi ketika ada buangan ya seperti itu jebol, kita let's say kita ngomong 400 kan area resist ya, area angka bulat kan. Ya, ketika teman-teman beli di 402 ya, jebol 400 harus siap buang. Ya, 398, 392 harus siap buang seperti itu ya. Kemudian ketika dia mantul nggak kuat dari 400 ya jangan dikejar, ya biarin aja. Berarti itu akan ada potensi dia jebol ke bawah lagi ya. Dan ternyata kan jebol lagi nih. Jebol lagi kalau lihat chartnya terus jebol lah, baru setelah dari 384 ini lah baru dia mulai agak kenceng ke 362 ya, ke 362. Nah, itu jangan ditadah ya saham-saham seperti udah jebol ya udah dia nggak kuat uji resist lagi ya jangan dikejar ya. Tapi kalau memang kayak STRK ya yang tiba-tiba dari 170 tiba-tiba ARB 150, nah itu beda urusan lagi. Yang tadi saya ceritakan itu memang back liquidity yang mereka tukar-tukaran barang aja kalau dari broksumnya, kemudian ya mereka guyur timpa ke bitnya semua ya udah, makanya ya guyuran seperti itu. Makanya bedakan teman-teman. Kalau teman-teman masih pemula ya jangan terlalu bermain di saham-saham yang sangat volatile banget ya, menurut saya seperti itu. Gitu sih. Ini ngeri juga ya kalau dengar cerita teman-teman. Juga nih. Jadi ilmu dengan satukan supaya bisa berhasil di scalping ini, karena kan nah tadi kan Om Ben bahas mengenai besar kecilnya minusnya gitu ya, minus 5% atau minus 3% masih hitungannya kecil, atau plus sekian gitu ya hitungannya besar atau kecil. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang relatif Om ya. Nah, kira-kira tadi ada pertanyaan juga nih Om. Kira-kira sebetulnya bagaimana kita atau pandangan Om Ben batas ideal ya untuk stop loss atau take profit ketika kita scalping saham? Nah, itu ada metode khusus nggak gitu? Dan berapa persen gitu? Atau berapa tick? Kalau saya sih nggak ada harus berapa tik ya. Intinya ya udah, misalnya udah profit ya, kelihatan memang overnya diisi terus dan itu area resist ya harus mulai kurangin posisi ya, kurangin posisi. Jadi kalau ngomong scalping menurut saya yang penting profit aja lah ya, yang penting profit, tinggal teman-teman adjust aja. Mau 1%, 2%, 3% itu silakan. Itu kan kita ngomong scalping ya. Tapi kalau memang benar-benar berani nahan lebih lama sedikit ya silakan dilihat dari secara TA. Kalau saya lihatnya seperti itu sih, dari secara TA, dari akun market makernya itu di berapa ya, itu bisa kelihatan kok. Jadi misalnya market makernya contoh kayak Oki kemarin pembeliannya gede banget sampai 14 miliar broker DR ya, di average 178 kalau nggak salah. Closingnya di 168, 1165 kalau nggak salah kan, seperti itu kan kemarin hari Jumat. Nah, ketika dia berarti kan ada broker DR yang nyangkut di 178 ya, mereka punya kepentingan untuk menaikkan harganya di atas 178 karena dari broksumnya Hoki ini benar-benar kayak DR versus everybody seperti itu ya. Semuanya jualan ditampung oleh DR semua kan, seperti itu kan. Nah, jadi ya kalau begitu ya otomatis besoknya ada potensi naik ya, dan pasti akan di atas 178, dan hari ini closing 185 kalau nggak salah ya, seperti itu. Ya besok bagaimana? Kalau besok ya selama dia nggak pecah dari 175 ya masih oke. Misalnya seperti itu ya. Ini kita bisa pakai patokan ya, patokannya seperti itu aja sih. Jadi kalau semakin besar akumnya ya semakin bagus saham ini, akan rally-nya akan semakin panjang. Kalau akumnya semakin kecil ya menurut saya ya akan semakin pendek rally-nya, seperti itu. Oke, ini ternyata sangat menarik ya. Di kita pelajari harusnya teman-teman. Karena memang itu ketika kita keren juga ya. Oh, ini dan mungkin satu pertanyaan
Atau mungkin kita ke pertanyaan pamungkas kali Om ya. Kira-kira saham apa nih Om yang besok bisa kita trading? Ya, kalau mau agak yang aman ya ADMR boleh lah ya, ADMR boleh lah. DMR ya. Ya itu yang ya menurut saya cukup aman. Yang saya ada beberapa nonton tapi yang lain agak sedikit berisiko, ya udahlah ADMR aja lah ya, ADMR. Cuman ini kan minggu ini kan MSCI ya rebalancing ya, yang masuk MSCI bolehlah dilihat ya. Cuman kayak aman udah sampai 7.500 ya hari ini ya, seperti itu. Saya sempat aman kemarin beli di 6875 tapi kecepatan keluar juga, ya udahlah. Sudah sampai 75 ya. Saya coba cari yang lain ya selain aman dan Arto masih ada. Ya teman-teman lihatlah ya yang rebalancing itu ada satu saham yang menarik Mas ya, seperti itu. Oke, jadi minggu ini fokusnya bisa ke situ ya, MSCI ini ya yang pindah ini ya. Nah, tadi sama ADMR. Nah, ADMR tadi harganya berapa Om ya? Hari ini Om? 1255. 1255. Kira-kira besok Ya, pagi nih Om. kalau saya sih prefer nggak ngejar ya. Kalau bisa dapat koreksi 1240, 1230 sih ADMR oke sih. Oke, kita tunggu koreksinya ya. Oke, teman-teman nanti mungkin bisa. Tapi nggak tahu ya, disclaimer on ya, besok mau koreksi atau enggak, saya nggak ngerti karena saya bukan market makernya ya, seperti itu. Oke. Karena semua yang nonton saya yakin pertanyaan pamungkasnya selalu, Om Ben besok main saham apa? Om Ben besok cuan apa nih kita nih gitu kan. Nah, cukup menarik. Pertanyaan tapi coba kita persingkat aja karena waktunya udah semakin malam nih. Om Ben, malam ini nggak kemana-mana Om Ben? Nyantai aja Om Ben? Enggak lah, enggak kemana-mana. Rencana mungkin ke luar negeri lagi Om Ben? Ada destinasi kemana nih Om Ben? Ya, pingin ke Eropa sih. Semoga bisa langsung tercapai Om Ben. Ke Eropa nanti tunggu nih vlognya di sana gitu karena Eropa kayaknya seru juga sih. Nah, oke, mungkin singkat aja Om Ben. Bagaimana pandangan untuk market kita tahun depan atau mungkin tahun ini ada windrest nggak sih Om Ben? Kira-kira menurut Om Ben? Oh, Winders ada lah, Winders ada lah, jelas lah. Menurut saya Big Banks masih jadi Winders yang oke ya menurut saya ya. Menurut saya Winders masih oke sih. Big Banks menurut saya oke banget. Cari koreksi-koreksi lah ya. Semoga ini kayaknya marketnya nih mau ada koreksi dikit-dikit lah besok lah. Udah chartnya kan nggak enak nih candlenya ya. Semoga ada koreksi-koreksi supaya kita bisa masuk lah. Masih ada kemungkinan windrest nih tahun ini ada ya, soalnya kayaknya 2 tahun belakangan kita nggak ada windrest, masa tahun ini nggak ada lagi Om ya? Harusnya sih ada ya Om Ben ya. Nah, sektor ada sektor yang menarik Om Ben yang mungkin bisa direkomendasi ini untuk teman-teman bisa perhatikan nanti, mungkin untuk tahun depan gitu. Properti lah, properti. Menurut saya properti oke. Properti ya? Oke. Properti nanti bisa teman-teman lihat nih. Nah, ini ada games jawab cepat. Ada games jawab cepat, nanti Om Ben boleh tolong jawab ya. Nah, menurut Om yang paling bikin cepat kaya, swing trading atau scalping gorengan Om Ben? Susah ya, tergantung modalnya. Tergantung modal kalau saya bilang ya. Kalau swing trading, kalau modalnya puluhan M ya swing trading lah ya, lebih cepat kaya daripada scalping. Kalau scalping puluhan M susah masuknya. Kalau dananya cuma mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, puluhan juta, mungkin scalping lebih cepat kaya daripada swing ya. Seperti itu. Oke, jadi tergantung modalnya ya. Nah, pertanyaan kedua, cuan beggar ya, mending mana nih? Cuan beggar 100% gitu ya di satu saham atau dibayarin jalan-jalan ke 2 destinasi impian? Waduh, itu serba salah sih. Saya mending cuan beggar aja deh. Cuan beggar aja. Nanti bisa bayar sendiri setelah pakai profitnya ya. Jadi destinasi impian Om Ben nih ke Eropa. Satu lagi kemana Om Ben? Ada lagi nggak? Enggak sih, kalau ke Eropa bukan impian lah. Ke Eropa ya suka aja. Kalau impian ya lebih ke yang lebih mahal lah ya, mungkin kayak Kanada atau mungkin kutub sekalian begitu, atau Amerika Selatan yang mahal-mahal ya, itu boleh lah itu. Kalau buat teman-teman nih, mungkin yang mau jalan-jalan ke luar negeri atau kemana gitu ya, atau keliling Indonesia dulu deh gitu. Kira-kira Om Ben ada rekomendasi nggak? Kira-kira kemana nih yang enak nih gitu? Tahun depan gitu misalnya. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri, Om Ben boleh rekomendasi nggak nih?
Tergantung bulannya ya, tergantung bulannya dan tergantung apa yang kalian cari sih. Kalau saya sih begitu sih. Karena tiap negara menawarkan hal yang berbeda kan. Tiap negara beda-beda kan. Ada yang negara ini oke buat belanja, negara ini hanya untuk melihat pemandangan alam. Terus tiap musim beda, musim panas, musim dingin, musim gugur atau musim semi kan beda-beda. Seperti itu. Kalau pingin ya yang deket-deket di Jepang lah, ya. Jepang ya. Lagi seru ya kayaknya. Soalnya lagi mata uangnya juga, Kenapa? mata uangnya Jepang nih katanya lagi Nah, cukup murah. ini yang menarik adalah Japan yen-nya lagi murah kan, lagi turun 103 atau 104 kalau nggak salah. Ini menarik lah. Oke deh kalau gitu Om Ben. Nah ini kita sudah di penghujung ya. Terima kasih banyak Om Ben udah mau kasih banyak insight mengenai scalping saham. Ya dan juga teman-teman terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan ya untuk waktunya malam ini mau bergabung di live Instagram kita malam hari ini. Sekali lagi mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab ya. Semoga di lain waktu bisa kita bahas lagi gitu ya, bisa terjawab. Dan teman-teman saya ingatkan kembali untuk boleh follow Instagramnya Andika Sekuritas dan follow Instagramnya juga Om Ben Trader @ombentrader supaya teman-teman bisa terus up to date sama market ya dan bisa belajar lebih banyak lagi mengenai investasi saham, trading dan scalping saham gitu ya. Dan Om Ben ada komunitasnya namanya komunitas PPC, nanti coba langsung DM Om Ben juga bisa. Nanti belajar banyak sono mengenai akumulasi atau distribusi saham karena ini salah suatu apa ya analisis yang cukup sangat berpengaruh lah buat teman-teman yang trading saham seperti itu ya. Nah apa lagi ya, udah sih Om Ben itu aja. Makasih banyak Om Ben sekali lagi Om Ben ya, Ya, doa saya semoga sama-sama ya. sehat terus Oke. ya. Lalu sampai ketemu lagi Om Ben.